Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi teman-teman ya. Bisa sharing-sharing lagi terkait asam lambung ya dan kecemasan. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan terkait berat badan yang mengalami penurunan ya. Jadi pada video sebelumnya ya saya sudah membahas terkait kenapa saya mengalami penurunan berat badan yang kalau dikatakan drastis ya cukup drastis ya, tetapi kita ambil sisi positifnya saja. Jangan sampai kita terjatuh kepada fase di mana teman-teman akan merasa semakin cemas ya, dan akan merasa semakin tidak semangat untuk berjuang melawan beragam sensasi yang diakibatkan oleh asam lambung. Kalau saya sih positifnya adalah memandang bahwa ketika berat badan saya turun, saya berasa kembali ke zaman muda gitu, karena pada saat saya muda pun ya, istilahnya muda itu berarti sebelum menikah ya. Pada zaman saya mahasiswa dulu, berat badan saya pun segini begitu. Dan sekarang kembali lagi ke masa itu. Jadi merasa diri saya kembali ke zaman ke waktu saya muda begitu. Ya, faktor penyebabnya kemarin sudah saya sedikit cerita, dan memang setiap orang mengalami kondisi yang berbeda-beda ya. Yang paling penting yang perlu disikapi adalah teman-teman jangan sampai scroll materi-materi yang memang membuat teman-teman semakin takut. Lebih baik sharing saja dengan orang-orang yang memang mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi bagi teman-teman yang memang mau sharing ya boleh, tinggal disertakan saja di komen di kolom komentar ya. Pada prinsipnya yang sudah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan berat badan turun itu, yang pertama adalah berpikir positif ya, karena bagaimanapun awal mula dari segala permasalahan itu adalah ketika kita sudah jatuh ke hal-hal yang berbau negatif begitu. Jadi teman-teman tumbuhkan dulu sikap positifnya, tumbuhkan dulu semangatnya, tumbuhkan dulu hal-hal yang berbau positif. Jangan sampai teman-teman jatuh ke lingkup yang membuat teman-teman lebih takut lagi, lebih cemas lagi. Jadi satu hal adalah berpikir positif dulu, bahwasanya ya ini adalah kondisi yang wajar gitu. Ini adalah kondisi yang wajar. Ketika kita mengalami gangguan di saluran pencernaan ya berarti wajarnya adalah satu, kita mengalami keluhan tidak nafsu makan teman-teman, tidak nafsu makan, terus juga ada mual mungkin ya, ada juga muntah mungkin teman-teman ya. Kalau saya tidak mengalami untuk muntah itu sendiri, tetapi yang paling menjadi penyebab utama adalah kita takut untuk makan gitu kan. Saya terutama ya, saya takut untuk makan waktu itu dan mengalami penurunan berat badan. Sisi positifnya ya berarti ini merupakan salah satu cara kita ya untuk menjadi lebih sehat lagi dibandingkan dengan yang dulu. Kalau dulu kan segala macam dimakan ya, kalau sekarang kita coba untuk mengatur jadwalnya, kita coba untuk mengatur porsinya, kita coba untuk mengatur menunya. Nah itu juga salah satu upaya kita untuk bisa lebih sehat dibandingkan dulu pada saat kita belum sakit ini begitu. Jadi ambil sisi positifnya teman-teman, ambil sisi positifnya, dan tetap ya asupan makan itu penting gitu. Jadi jangan sampai ada istilahnya kita takut untuk makan ini, kita takut untuk makan itu. Tetap teman-teman harus mencoba makan gitu, itu harus coba makan. Dan saya pun ketika bulan-bulan kemarin saya takut memakan ini, takut memakan itu, saya sekarang pun sudah mulai mencoba gitu, mencoba untuk makan ini, makan itu. Kemarin ada undangan dari undangan untuk makan-makan gitu kan, yang awalnya dulu merasa sedih gitu kan, merasa
takut gitu kan, yang lain makan ini, yang lain makan itu, kita mah bingung gitu, bingung saya mau makan apa, saya makannya dengan apa, nggak ada menu yang istilahnya cocok untuk saya gitu. Biasanya dulu mah berpikirannya seperti itu, tetapi kemarin terakhir saya coba ketika ada undangan untuk makan, saya coba perlahan, karena bagaimanapun ketakutan itu bisa diatasi dengan keberanian ya, bisa diatasi dengan keberanian teman-teman. Kemarin saya juga sudah mulai mencoba, karena di sana menunya ada liwet teman-teman, nasi liwet ya, nasi khas Sunda. Saya coba untuk makan itu begitu, meskipun memang ada rasa ketakutan, tetapi saya coba untuk makan itu. Atasinya dengan apa? Atasinya jangan sampai kita terlalu makan berlebihan dulu. Jadi kita coba dulu. Kemarin pun saya coba dikit dulu gitu kan, saya coba dikit liwet dulu, oh ternyata memang nggak ada sensasi apa-apa. Ada mah ada gitu, sedikit gitu kan, tapi mungkin itu adalah salah satu sensasi yang muncul ketika lambung kita menerima makanan yang apa ya istilahnya, berbeda, baru pertama kali lagi dirasakan begitu. Jadi kasihan lambung kita, kasihan lidah kita kalau misalkan kita makannya yang datar-datar saja. Lidah kita pun pengen merasakan yang namanya manis gitu kan, pengen merasakan yang namanya asin, gurih gitu kan, pengen merasakan makanan-makanan yang orang lain rasakan. Begitupun lambung kita begitu. Jadi cobalah. Kemarin saya sudah mencoba makan liwet teman-teman. Saya pun kemarin sudah mencoba ada cilok ya. Di Sunda itu ada ciri khasnya cilok ya. Aci dicolok saya udah pernah coba juga. Ada kemarin ada menunya, pulangnya itu ada tukang somai ya. Somai itu, somai saya juga sudah coba. Dan ada juga tukang penjual cincau ya, atau cincau itu apa ya, pokoknya cincau ya pokoknya ya, di Sunda itu juga sudah saya coba, meskipun tidak menggunakan es ya, tetapi itu sudah saya coba. Jadi beberapa makanan ini sudah saya beranikan untuk mencoba, dan memang alhamdulillah bahagia gitu kan, bahagia banget gitu kan, ketika kita sudah berani mencoba makan sesuatu yang di luar apa ya istilahnya, di luar jalur kita gitu, di luar jalur. Kemarin nggak berani makan itu, sekarang saya coba untuk berani makan, dan bahagia luar biasa. Dan ketika kebahagiaan itu muncul, selalu diingat akan mengiringi kesembuhan kita juga. Jadi coba untuk makan teman-teman, bagaimanapun kondisinya coba untuk makan. Nah itu terkait berat badan kita ya. Jadi ketika teman-teman mengalami berat badan, penurunan berat badan, jangan sampai itu membuat teman-teman semakin frustasi, semakin depresi. Karena yang dikhawatirkan kalau di dalam keperawatan itu ada yang namanya gangguan body image teman-teman. Gangguan body image, kalau yang namanya gangguan body image itu berarti seseorang itu mengalami yang namanya kondisi malu ya, malu terhadap kondisi berat badan, atau bukan berat badan saja tetapi kondisi yang lain ya, yang ada di area tubuhnya. Malu untuk ketemu orang, boro-boro untuk ketemu orang, dengan diri sendiri saja biasanya dia itu malu. Nah, kalau misalkan di dalam ilmu saya, di dalam ilmu keperawatan, ketika seseorang mengalami gangguan body image, yang dikhawatirkan adalah harga dirinya dia rendah. Begitu. Kalau harga dirinya rendah, dia sudah istilahnya akan mendekati, yang dikhawatirkan itu akan mendekati yang namanya isolasi sosial, teman-teman. Jadi isolasi sosial itu dia nggak mau sama sekali bergaul dengan orang-orang, begitu. Dia hanya memikir punya dunianya sendiri, begitu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Kalau sudah muncul ke area sana, yang paling dikhawatirkan lagi adalah munculnya yang namanya halusinasi nanti teman-teman. Semakin dia mengurung diri di kamar, semakin dia tidak mau bersosialisasi, akan muncul yang namanya halusinasi. Dan itu yang dikhawatirkan. Jadi bagaimanapun caranya, ketika teman-teman mengalami penurunan berat badan seperti saya, ya udah, bawa enjoy saja, begitu. Bawa enjoy saja, meskipun sulit, meskipun berat, nggak masalah juga. Orang-orang memandang kita sakit, ternyata kita mah enggak gitu, biarin saja, kita cuek saja lah menghadapi orang-orang yang sudah memandang kita mungkin kenapa turun berat badannya drastis banget gitu kan. Ya sudah lah, kita berpikir positif saja, jangan sampai istilahnya kita memakan mentah-mentah omongan orang, karena memang betul gitu, kita sedang mengalami penurunan berat badan, tetapi mereka tidak paham dengan kondisi kita begitu. Hanya diri kita yang sendiri yang paham, dan kita juga harus bisa berupaya untuk istilahnya meyakinkan mereka bahwa kita itu sehat, bahwa penurunan berat badan ini terjadi ketika istilahnya ini diet gitu kan, ini berupaya saya untuk supaya lebih
lebih sehat lagi gitu kan. Jadi yakinkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita tuh sedang nggak sakit. Dan caranya bagaimana ya? Caranya kita uh, seperti biasanya gitu. Jangan sampai kita juga menunjukkan bahwa kita sedang sakit. Ya kita semangatnya harus ada, motivasinya harus ada, gitu juga kita aura menunjukkan aura sehat begitu kan. Biar orang-orang yang dari sekitar kita juga tidak menjudge kita bahwa kita sedang mengalami sakit begitu. Ya jadi penurunan berat badan ini ya sudahlah begitu kan. Sudahlah, jangan dianggap istilahnya terlalu dibebankan oleh pikiran begitu kan. Karena bahaya kalau sudah dipermainkan oleh pikiran, itu akan repot begitu. Jadi sudahlah teman-teman, bawa santai saja, bawa enjoy saja, bahwa berat badan ini pun akan semakin meningkat ketika kita sudah bahagia. Ya, berat badan kita akan semakin meningkat ketika kita sudah makan. Mohon maaf ya, ngomong saya selalu cepat seperti ini karena memang durasi videonya juga ya kan, durasi video yang takutnya terlalu lama dan terlalu bosan. Tetapi yang saya yakinkan pada diri saya pun, saya harus makan. Saya harus makan. Teman-teman pun harus bisa makan ya. Itu mungkin untuk edisi spesial berat badan ya, edisi berat badan. Ini lanjutan dari video yang kemarin. Ayo kita sama-sama untuk bisa meningkatkan berat badan kita lagi. Ayo kita sama-sama untuk bisa berjuang untuk keluar dari sensasi fisik dan sensasi psikologis akibat dari asam lambung. Teman-teman, saya mohon untuk bisa komen ya, komen di kolom komentar, karena dengan kita banyak sharing dengan teman-teman, saya dengan teman-teman akan menambah banyak ilmu, akan juga menambah semangat, akan juga menambah keyakinan gitu kan, bahwa sharing dengan teman-teman yang memang satu keluhan itu istilahnya akan meyakinkan bahwa memang benar-benar penyakit ini adalah penyakit yang memang banyak dialami oleh orang-orang, dan orang-orang pun yang mengalami ini sudah banyak ya, bukan banyak lagi, hampir semuanya lagi, tapi semuanya adalah menjalani kesembuhan kembali. Ya begitu teman-teman, jadi mohon dukungannya untuk video ini, di like, subscribe, dan share serta komen ya, mudah-mudahan pada video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.